Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini kembali kami boleh datang beribadah di Sabat Minggu ini. Dan kami juga bersyukur Kau beri kesempatan di Sabat Minggu pertama ini kami boleh merayakan ibadah Paskah, hari kebangkitan. Sehingga dari kebangkitan ini kami boleh mengerti bahwa kebinasaan maut itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidup. Demikian juga kami percaya maut itu pun tidak berkuasa atas hidup kami yang percaya kepada Engkau. Sebab Kau tanggung itu di atas kayu salib. Dan Kau buktikan Kau bangkit dari kematian. Dan kami juga memiliki sama roh yang kekal yang daripada Engkau. Karena salibmu itu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam dengan firman Tuhan. Urapi semua jemaatmu di tempat ini. Kuduskan hati jiwa mereka oleh darah Yesus. Sehingga mereka layak menerima benih firman ini. Roh Kudus yang menolong setiap jemaat di tempat ini. Untuk mereka fokus dengan firman Tuhan. Dan meminta juga kuasa darah Tuhan Yesus Kudus. Membersihkan semua hati para jemaat di tempat ini. Bila masih ada sampah dosa apapun itu bersihkannya Bapak oleh darah Yesus. Sebab saat hati itu masih ada sampah dosa menguasai hatinya, firman itu tidak akan pernah jatuh di tanah hatinya, dicuri oleh iblis. Tolong Bapak hamba berdoa pada pagi ini. Meminta Bapak kuasa darah Tuhan Yesus yang Kudus betul-betul membersihkan semua hati jemaat di tempat ini. Sehingga hati jemaat tempat ini bersih dari sampah dosa. Sehingga mereka menerima benih itu. Demikian juga Bapak, pakai dan urapi hamba-Mu Bapak. Kuduskan hamba-Mu oleh darah Yesus. Ampuni juga akan dosa dan kesalahan daripada hamba-Mu ini Bapak. Hamba mengaku betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang hamba lakukan dalam hidup ini. Hamba masih jatuh bangun dalam dosa. Hamba mohon pengampunan-Mu ya Bapak. Sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau pada pagi ini. Urapi hamba-Mu. Biar hikmat Roh Kudus yang ditaruh dalam hati jiwa pikiran hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan bukan pengetahuan kognitif hamba-Mu, tapi benar-benar hikmat yang daripada Roh Kudus sendiri. Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan lihat sejak kapan Jumat Agung dan Paskah itu terjadi. Lalu menurut penanggalan dari sejarah, Jumat Agung dan Paskah itu 2000 tahun yang lalu, saudara. 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab, Jumat Agung dan Paskah itu sudah Allah nubuatkan, sudah Allah nyatakan dalam Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sejak saat itu Allah mempersiapkan apa yang namanya Jumat Agung, apa yang namanya Paskah. Jadi sejak awal ini sudah ada, saudara. Sejak awal sudah ada. Jadi apa yang kita rayakan setiap tahun, Jumat Agung dan Paskah, itu sesungguhnya kita hanya menggenapi nubuatan Tuhan di Kejadian pasal 3 ini. Jadi ini bukan sesuatu agenda gereja, agenda sinode, tidak. Tapi Alkitab yang mengatakan demikian. Kita bersyukur, saudara. Kita bisa punya Alkitab, firman Tuhan, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Alkitab adalah isi hatinya Tuhan, pribadinya Yesus sendiri. Dan di mana Allah mencurahkan isi hatinya, rencana kekalnya. Jadi kita mengenal dan percaya kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, dan Allah yang punya rencana. Dan rencana Allah dari hari ke hari itu kekal adanya. Dan itu sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada. Jadi termasuk juga Jumat Agung dan Paskah itu Allah sudah tetapkan. Ketika Adam dan Hawa masih ada di Firdaus.
terus belajar mengenai Yesus. Dan demikian juga kita bersyukur kita boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang konsekuen, bertanggung jawab. Kita punya Allah yang bertanggung jawab penuh. Ketika Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa ditaruh di Taman Firdaus. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Diciptakan sesuai gambar Allah yang disebut imago Dei. Artinya mirip, sama persis dengan Allah. Imago Dei. Nah saudara, ketika Allah menciptakan manusia, lalu pertanyaannya apakah Allah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Allah tahu. Lalu bagaimana selanjutnya tindakan Allah kalau manusia jatuh dalam dosa? Manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Ini harus kita pahami, saudara. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 firman Tuhan katakan kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik ini kamu akan mati dan binasa. Kematian itu ada 3 di situ. Terputus hubungan dengan Allah, roh yang mengalami maut, ada maut dan akan mati kekal di dalam neraka, dan juga natur manusia yang diciptakan dalam kekekalan itu akan mengalami kematian tubuh. Itu hukuman dari Allah. Allah memvonis. Ternyata kita tahu bagaimana ada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan 3 hukuman mati ini mereka terima. Nah lalu setelah Allah memvonis manusia mati, dan hukuman Allah ini, vonis Allah ini tidak bisa dibatalkan. Allah tidak bisa membatalkan hukumnya. Allah tidak bisa membatalkan firman-Nya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah Allah tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka ada di bawah hukum maut. Mereka ada di bawah hukum maut. Jadi kalau manusia semua ada di bawah hukum maut, tidak mungkin manusia yang ada di bawah hukum maut ini bisa menyelamatkan dirinya, bisa menebus vonis Allah itu, bisa membayar vonis Allah itu, tidak mungkin. Jadi Allah harus cari solusi, kasarnya begitu, saudara. Walaupun kita tahu agama-agama muncul di dunia ini, ada agama BC dan lain sebagainya. Kenapa agama-agama bisa muncul? Karena memang natur manusia ini punya natur roh. Natur kekal itu ada pada diri setiap manusia. Gambar Allah yang rusak itu tetap ada di dalam setiap diri manusia. Sehingga manusia ini sadar bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Itu pasti. Manusia sadar itu. Akhirnya dari kesadaran itu mereka mencari, akhirnya terciptalah agama yang ada di dunia ini. Tapi agama-agama yang ada di dunia ini adalah agama-agama karena kesadaran rohani daripada manusia, mereka butuh Allah. Mereka butuh juru selamat. Tapi agama-agama yang ada itu tidak jaminan. Sebab mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka mencari Allah menurut versi mereka. Mereka mencari Allah dan menciptakan Allah menurut pikiran mereka. Dan hanya satu hal yang dilakukan oleh agama-agama yang ada di dunia ini, yaitu melakukan kebaikan. Kita harus berbuat baik sebaik-baiknya, seamal-amalnya, setaat-taatnya, supaya masuk surga. Tapi mereka nggak tahu hukum vonis Allah itu. Bahwa vonis Allah itu adalah vonis kematian, nyawa. Dan di dalam Imamat 17 dikatakan apa? Hanya oleh penumpahan darah baru terjadi penebusan. Tanpa darah tidak ada penebusan. Itu yang tidak dipahami oleh agama-agama yang ada. Walaupun ada agama-agama tertentu juga menyembelih binatang-binatang sebagai korban. Tapi mereka nggak ngerti. Korban binatang adalah korban yang tidak kudus, korban yang sementara. Di dalam hukum Taurat, itu tipologi daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang kedatangan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Untuk sementara, Allah harus mendamaikan dengan umat pilihannya bangsa Israel dengan darah yang dicurahkan. Itu sifatnya sementara dan tidak kekal.
Karena itu darah binatang. Sedangkan vonis Allah itu kepada manusia, nyawa manusia. Jadi harus ada darah manusia yang dikorbankan. Begitu, saudara. Kita belajar. Jadi yang saya katakan bahwa Jumat Agung dan Paskah itu sudah ada. Sejak Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus. Dalam Kejadian 3 ayat 15 firman Tuhan katakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini bicara Jumat Agung. Ini bicara Paskah. Ini juga bicara proto ungalion, ada bicara Injil pertama diberitakan di Taman Firdaus. Jadi arti Kejadian 3 ayat 15 itu dikatakan Allah akan mengadakan permusuhan antara keturunan si iblis. Ini keturunan si iblis siapa? Benih Kain. Siapa benih Kain? Itu benih lalang yang ada dikatakan di dalam Matius pasal 15. Nah, benih Kain, benih lalang ini adalah si iblis, keturunan dari si iblis. Itu bukan orang pilihan. Sehingga dikatakan bahwa keturunan iblis, keturunan Kain atau benih lalang itu, ya, dikatakan akan meremukkan tumit. Nah, bicara meremukkan tumit ini bicara penyaliban Yesus. Salib Jumat Agung itu bicara mengenai tumit Kristus diremukkan, artinya dipakukan. Kedua kakinya dipakukan, kedua tangannya dipakukan, itu bicara salib. Lalu keturunan si perempuan benih gandum atau Kristus. Dikatakan apa? Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Artinya ini bicara Paskah, bicara kebangkitan. Bahwa setelah Yesus mati di kayu salib dan selama 3 hari ada di perut bumi, dia bangkit dan kuasa iblis diambil alih. Itu artinya meremukkan kepala si iblis. Kuasa maut sudah dikalahkan. Itu Paskah. Dan di dalam Wahyu pasal 1 dikatakan apa? Wahyu pasal 1 dikatakan apa? Kunci kerajaan maut atau kunci neraka, kunci maut itu sudah ada di tangan Yesus. Jadi Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan ini sudah ada sejak Adam dan Hawa ada di Firdaus. Saudara dan saya ini benih perempuan, benih gandum, benih orang pilihan. Dan itu pun Allah sudah tetapkan. Sebelum sudah dan saya ada di bumi ini, ada di dunia ini, kita sudah ditetapkan menjadi benih-benih gandum, keturunan-keturunan dari perempuan itu, keturunan Hawa. Kita lah orang pilihan Tuhan. Dan Allah memilih kita itu dengan kedaulatannya, di mana kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti. Kenapa kok kita dipilih oleh Allah? Dan dia memilih kita karena kedaulatannya, kita nggak ngerti, saudara. Walaupun faktanya banyak kok orang Kristen pilihan yang masih moralnya masih bejat, masih rusak, masih penuh dengan dosa. Tapi Allah berdoa memilih itu, sebagaimana juga ketika di dalam Roma pasal 9, bagaimana Allah memilih Yakub menjadi bangsa yang akan menurunkan umat pilihan Tuhan. Padahal kita tahu karakter Yakub dan antara Yakub dan Esau. Itu Esau itu lebih uhau, tahu uhau? Lebih sayang, lebih berbakti sama orang tua. Yakub tukang tipu, Yakub tukang bohong. Kalau kita lihat rapot kehidupan Yakub, itu nggak ada yang plus, minus semua. Sudah baca nanti dalam Kejadian. Kalau sudah nggak males, ya. Ya kalau nggak males, kalau sudah nggak males sudah tahu minusnya Yakub. Yakub nggak ada nilai plus, budi pekertinya jelek. Esau, uhau, berbakti. Aneh sudah. Kalau mungkin kita jadi Tuhan, mungkin kita akan pilih Esau, anak yang berbakti. Dia menyenangkan hati orang tuanya Ishak. Yakub enggak, bahkan bapaknya sendiri pun ditipu. Ada di sini anak yang nipu orang tua. Yakub nipu orang tuanya, saudara. Itu pahami. Tapi di dalam Roma pasal 9, firman Tuhan Allah berkata apa di dalam Roma pasal 9? Siapa yang bisa menolak keputusanku? Siapa yang bisa mempersalahkan aku? Aku punya wewenang, aku punya hak.
untuk menentukan. Itu Allah yang benar, kita nggak ngerti. Saudara dan saya dipilih dan Allah tahu hidup saudara dan saya ini bobrok. Hidup saudara ini penuh dengan dosa dan pendosa. Tapi itu kita nggak ngerti kenapa Allah pilih kita. Nah nanti kalau sudah di surga tanya dia, ya, jangan tanya saya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan ini, ya, saya nggak tahu di sini mungkin udah ada yang 10 kali baca Alkitab, ya saya nggak ngerti ya. Oh di sini jemaat GKS rajin-rajin baca Alkitab kali ya. Rajin-rajin setiap pagi berhati tuh baca firman Tuhan. Mungkin tahun ini udah ke-5, udah ke-6 kali habis selesai baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Sebetulnya kalau saudara baca semua, sudah baca 2-3 kali, saudara akan ketemu benang merah. Bagaimana Allah memilih kita dengan kedaulatannya. Nah selanjutnya saudara. Jadi Allah memvonis manusia, kamu mati. Ini hukuman. Allah nggak bisa batalkan. Allah tidak bisa membatalkan hukumnya. Hupos artinya Allah tunduk kepada hukumnya sendiri. Allah tunduk kepada firman-Nya sendiri. Sudah dan saya Allah aja tunduk sama firman, berarti kita harus tunduk dan taat. Itu poin. Lalu bagaimana kalau gitu, kan semua manusia ada di bawah hukum kebinasaan, hukum maut. Nah itu Kejadian 3:15. Allah bernubuat bahwa nanti akan datang seorang Mesias, akan datang seorang juru selamat. Siapa? Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengarahkan aku supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, berarti beroleh juga kekal. Jadi Allah sendiri yang harus mempersiapkan anaknya itu. Pribadi Allah yang kedua, firman yang menjadi manusia, menjadi darah dan daging, sama seperti kita, yang harus dia korbankan untuk menebus vonis Allah itu. Tanpa tebusan ini sudah nggak akan mengalami keselamatan. Dan ini pun sudah dinubuatkan di dalam Firdaus. Allah penuh tanggung jawab, Allah konsekuen. Demikian juga saudara saya dipilih sebelum dunia ini ada. Berarti hidup saudara ada di tangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas setiap hidup saudara. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Walaupun seringkali dosa kedagingan kita membuat kita khawatir, takut dan cemas. Nah, seperti tadi worship leader Ibu Jenny katakan, kekhawatiran hanya cukup sehari. Jangan terlalu simpan seminggu, sebulan, jangan. Sehari cukup. Besok ada kesusahan sendiri. Coba ada di Matius berapa? Halo? Kan udah baca kita udah sering. Halo? Mending kayak Encong, jujur lupa katanya. Lupa baca. Jadi ada di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Searching. Bikin malu aja. Aduh. Apa gagal saya? Belat ini mau. Pasrah amat. Kapan sih sudah? Saya nggak ngerti siapa sih setiap hari pagi saat teduh baca Alkitab. Saudara, jadi Allah yang memvonis, Allah juga yang harus menanggung vonis itu lewat anaknya yang tunggal. Jumat Agung, anaknya itu dikorbankan untuk membayar vonis itu, dan Yesus menyelesaikan itu. Lalu hari ketiga, hari Paskah yang kita adakan hari ini, hari kemenangan, Yesus bangkit. Sehingga vonis Allah di dalam Kejadian 2:17 tidak berlaku lagi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ya, kita bersyukur. Jadi nggak ada lagi penghukuman di dalam diri kita. Kita sudah bebas. Tapi ada yang bertanya, wah kalau gitu enaknya jadi orang Kristen. Udah pasti diselamatkan, udah keselamatan pasti. Tapi orang yang udah terima anugerah keselamatan itu pasti hidupnya penuh tanggung jawab.
Dia tahu bagaimana hidupnya untuk memuliakan Tuhan sebab ada Roh Kudus yang terus ada di dalam naturonya. Yang terus memberikan kegelisahan rohani. Artinya angst itu kegelisahan rohani di mana dia harus terus hidup nempel sama Tuhan, memuliakan Tuhan sebab ada Roh Kudus yang terus dan terus memberikan kegelisahan rohani yang terus dan terus hatinya digerakkan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dia selalu bergumul. Itu pasti. Jadi nggak mungkin hidup orang Kristen, orang pilihan itu hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa pasti. Beda, ya. Paskah, hari kemenangan dalam perjamuan. Nah, dalam perjamuan kudus bukan hanya kita memperingati pengorbanannya, tapi kebangkitannya dan kesehatian dalam satu tubuh. Jadi Paskah itu punya 3 arti, saudara. Ya. Pertama, memperingati pengorbanannya, itu Jumat Agung. Lalu di Paskah kita memperingati kebangkitan dan kesehatian dalam satu tubuh Kristus. Jadi saudara dan saya kita merayakan ibadah Paskah ini, dan setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama apa? Kebangkitan. Yang tadi saya sudah jelaskan dari Kejadian 2, Kejadian 3, ya, saya sudah jelaskan itu. Dan kesehatan dalam satu tubuh Kristus, tubuh gereja. Jadi kita bertanggung jawab untuk membangun kebersamaan di gereja ini. Kita satu saudara dan satu saudara dalam iman, dan kita ini harus saling membangun, saling menopang, saling mendukung. Bukan ada perpecahan. Bukan ada permusuhan, tapi ada kebersamaan. Anak-anak Tuhan yang punya keselamatan yang daripada Tuhan, dia akan pasti selalu berusaha untuk menciptakan kesehatan, menciptakan kebersamaan, bukan perpecahan. Perhatikan, tidak menyebabkan perpecahan, tapi terus berusaha untuk menciptakan kesehatan, kebersamaan. Koinonia itu harus ada. Itu perjamuan kudus. Tapi kalau saudara ikut perjamuan kudus tidak menciptakan kebersamaan, apa yang saudara lakukan dalam perjamuan kudus itu tidak ada hasilnya. Mending jangan ikut perjamuan kudus. Saya serius, saudara. Ada nggak kerinduan untuk menciptakan? Ayo kita bangun kesehatan ini, kebersamaan ini. Sekali, kalau tidak ada kerinduan itu, jangan ikut perjamuan kudus. Tidak ada arti, saudara. Untuk apa keagamawian yang kita lakukan? Kita harus ngerti itu. Kebangkitan kita harus ngerti. Tanpa itu kita lost. Kita lost. Jadi setiap bulan minggu pertama kita akan ngerti itu. Ya, oke, lanjut. Perjamuan kudus itu sangat sakral, tapi bila kesakralan itu tidak disertai dengan sadar dan disiplin rohani, melakukan misi amanat agung dan memegang teguh perjanjian dan dengan Allah Bapa, perjamuan kudus itu tidak ada nilai kekal. Perhatikan ini, saudara. Perjamuan kudus itu sangat sakral, kudus dan suci sebab itu sakramen. Sakramen ada 2, baptisan dan perjamuan kudus. Walaupun kita tahu Katolik punya 7 sakramen, ditambah lagi 5 sakramen. Itu gak ada di Alkitab dan itu bukan sakramen, itu hukum. Alkitab cuma mencatat 2, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Bila tidak disertai dengan sadar dan disiplin rohani, melakukan misi amanat agung dan memegang teguh perjanjian dengan Allah Bapa, perjamuan kudus itu tidak ada nilai kekal. Tidak ada nilai kekal selamanya. Percuma. Kita siap gak ikut perjamuan kudus? Kalau kita siap ikut perjamuan kudus, artinya kita harus ada kesadaran rohani, kedisiplinan rohani, dan siap melakukan misi amanat agung menjadi saksi Kristus di mana kita berada, dan menjaga, merawat perjanjian antara Bapa dengan kita dengan Bapa. Kalau kita nggak siap ini, jangan ikut perjamuan kudus. Nggak ada arti, saudara. Saya serius ngomong, saudara. Karena saya ingin jemaat GBI Kristus Sejati, jemaat yang semua ada hati di hatinya Tuhan. Kita lihat, saudara. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya akan bacakan. Satu Korintus 11 ayat 26.
Ini nggak usah geser dari situ aja, nggak apa-apa. 1 Korintus 11, 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perhatikan. Saat kita terlibat, duduk semeja sidang dengan Tuhan, kita terlibat dalam perjamuan kudus, dikatakan apa? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang yang kali kedua. Artinya apa? Ketika sudah dari saya terlibat dalam perjamuan kudus, siap nggak kita jadi saksi Kristus? Siap nggak kita menjalankan amanat agung Tuhan? Siap nggak kita menuai jiwa bagi Tuhan? Siap nggak kita bermisi di dalam hidup kita? Ini perjamuan kudus. Ini artinya kita menjadi saksi Tuhan itu beramanat agung, bermisi, menjadi teladan, menjadi berkat di mana kita berada. Kita bersaksi terhadap sesama kita. Sebab saya percaya masih jutaan orang Kristen, orang pilihan yang masih ada di komunitas agama lain. Mereka perlu dengar firman. Lewat misi dan kesaksian saudara, mereka bisa dengar firman. Sebab setiap orang pilihan Tuhan yang saat ini mungkin ada di agama A, agama B, agama C dan sebagainya. Ini orang pilihan. Saat mereka dengar firman, signalnya langsung connect, saudara. Dia pasti bertobat. Memang pertobatan itu urusan Roh Kudus, bagian kita memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita ikut terlibat dalam perjamuan kudus, berarti kita harusnya menjadi saksi itu. Memberitakan, ada kata memberitakan berarti aktif. Bersaksi bagi Tuhan. Bukan ngegosip, bukan cerita sama orang Kristen, gak ada artinya. Kepada saudara kita, famili kita, teman kita yang belum bertobat, yang belum kenal Tuhan, kita yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bahwa ada Yesus yang telah berkorban. Buat kamu juga, buat saya juga. Itu bagian saudara dan saya. Bermisi, amanat agung, menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan tubuh Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Coba bayangin, saudara. Jadi kalau kita nggak punya tanggung jawab, kita nggak siap jadi saksi Tuhan, dikatakan apa? Kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib itu, yang tertumpah lebih daripada 3 liter darah yang Tuhan Yesus tumpahkan. Kita tahu darah manusia cuma ada berapa? 4 liter. Hampir 3 liter darah tercurah di atas kayu salib. Hampir 3 liter. Dia curahkan untuk dosa saudara, dosa saya. Dan dikatakan apa? Kita berdosa. Kalau kita tidak menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Jadi perjamuan kudus adalah salah satu terus memotivasi, mengingatkan kita untuk kita pergi menjadi saksi Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dan cawan dari cawan ini. Jadi dikatakan kita uji dulu. Siap nggak kita ikut perjamuan kudus? Layak nggak kita ikut perjamuan kudus? Komitmen nggak kita untuk ya Tuhan, aku mau jadi saksi Tuhan di mana aku berada? Kalau enggak, ayat 27 dikatakan apa? Kita berdosa terhadap tubuh Tuhan, terhadap darah Tuhan. Saya bersyukur di sini sudah ada TikTok GBI Kristus Sejati. Harusnya di follow dong. Kan kalau banyak dapat duit ya. Kalau dapat duit nggak? Nggak apa-apa, dapat duit nggak apa-apa. Kan buat dana gereja itu. Follow, bagi-bagi, sharing ke yang lain supaya jadi berkat. Itu amanat agung, itu visi. Tapi nggak tahu jemaat pada ngeliat ya TikToknya sudah. Ya paling 10 orang paling lihat ya. Nggak. Lihat nggak? Lihat. Jujur loh, kalau sama saya. Di sharing di grup. Hah? Di sharing di grup. Ya sharing grup PA aja nggak datang. Lalu perjamuan kudus. Di dalam Lukas 22 ayat 20 firman Tuhan katakan apa? Inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Itu
Lukas 22 ayat 20. Artinya apa? Dalam perjamuan kudus ini kita tahu darahnya yang sudah dicurah kurang lebih 3 liter. Habis darah Yesus. Itu untuk dosa kita. Dan itu sebagai meterai antara Bapa dengan kita. Kita terikat perjanjian. Ada perjanjian khusus Bapa dengan kita dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dimeteraikan oleh darah Yesus, darah yang kudus, suci dan tidak bercacat. Dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya apa? Sudah dan saya terikat perjanjian dengan Bapa di surga bukan asal-asalan, tapi darah Yesus yang memeteraikan itu. Jadi setiap minggu pertama kita perjamuan kudus, kita diingatkan lagi. Kita terikat perjanjian. Di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Allah punya hak dan kewajiban. Kita pun punya hak dan kewajiban. Allah melakukan haknya dan melakukan kewajibannya. Dan 2000 tahun yang lalu Allah sudah melakukan kewajibannya. Mengorbankan anak yang tunggal mati di kayu salib. Itu kewajiban Allah untuk dosa saudara dan saya. Menebus vonis Kejadian 2 ayat 17. Kewajiban itu sudah Allah berikan kepada kita. Lalu Allah punya hak. Hak Allah adalah kewajiban kita. Kita yang sudah terikat perjanjian, kita punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 dikatakan di ayat 15 firman Tuhan katakan apa? Yesus berkata apa? Kalau engkau mengasihi aku, engkau mengikuti aku, engkau mentaati firman-Ku. Ya, Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, engkau mentaati firman-Ku. Itu kewajiban kita. Mentaati firman-Nya. Mentaati firman di situ dalam Yohanes 14 ayat 15 itu artinya setiap saat, setiap detik dari hidup kita selalu taat kepada firman-Nya. Kita selalu tunduk kepada hukumnya Allah. Kita tunduk dan kita hidup di bawah hukum anugerah. Kita hidup di dalam kedaulatannya Allah. Kita hidup di dalam rencananya Allah. Berarti kita terus dalam kontrolnya Allah. Kita bergerak, kita ngapa-ngapain di dalam kehidupan kita setiap hari, kita bergerak di dalam ruangannya Allah. Yang disebut panentheism. Dalam istilah teologi panentheism itu begini. Kita ini dalam satu ruangan seperti ini. Jadi kita hidup bergerak tuh ada di ruangan ini aja, nggak bisa keluar, saudara. 4 tembok ini itu perlindungan Tuhan. 4 tembok ini hukum Allah. 4 tembok ini hukum anugerah Allah. 4 tembok ini adalah pemeliharaan Allah. Kita hidup ada di dalam otoritas Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam hukum Allah. Kita nggak bisa keluar. Ada dalam hukum Allah yang terus menaungi kita. Itu panentheism. Artinya apa? Kalau kita mengasihi Dia, kita ada di bawah hukum itu. Jadi kuasa kegelapan, roh jahat tidak akan bisa menyentuh kita lagi. Sebab ada 4 dinding kemuliaan Allah terus menaungi kita. Jadi betapa indahnya perjanjian. Dan itu kita diingatkan tiap minggu pertama. Artinya minggu kedua, ketiga, keempat, atau minggu kelima kita terus selalu diingatkan bahwa saya terikat perjanjian. Dan yang mengikat perjanjian ini bukan kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk ayo kita berjanji, ayo kita mengadakan perjanjian. Allah sendiri yang berinisiatif, bukan kita yang berinisiatif. Jadi Allah yang memilih kita dan Allah yang mengikat perjanjian dengan kita. Jadi Allah dulu yang datang ke dunia dan mengatakan kepada kita orang pilihannya, ayo kita berdamai. Ayo kita berjanji sama-sama. Ini Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Kita cuma dipanggil, terikat. Lalu bagaimana kalau kita percaya bahwa kita terikat perjanjian dengan Allah? Dia berikan iman. Dengan iman itu kita percaya kita terikat perjanjian setiap saat. Jadi hidup kita ini terikat perjanjian. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal ini dikatakan apa? Hidupmu bukan milik kamu lagi tapi miliknya Yesus. Oleh sebab itu memuliakan Tuhan dari hidupmu. Kita pahami
Tapi masalahnya, ada nggak kesadaran rohani bahwa hidup kita terikat perjanjian dengan Tuhan? Kalau kita terikat perjanjian dengan Tuhan, saya katakan ya, kalau kita terikat perjanjian dengan Tuhan, kita terbebas dari tuntutan dunia. Kita terbebas dari ancaman dunia. Kita terbebas dari mungkin dari kutuk nenek moyang. Kita akan terlepas semua. Kutuk nenek moyang, ya, tradisi nenek moyang yang tidak benar. Kita sudah terbebas. Jangan jadi orang Kristen menceburkan diri kepada ritual nenek moyang lagi. Nggak boleh, saudara. Sebab kita sudah ada dalam panentheism, satu ruangan dengan Allah. Kita nggak bisa keluar. Walaupun natur tubuh daging kita yang berdosa ini terus akan berusaha membuat kita keluar dari lingkupnya Allah. Tapi kita tetap selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dalam hukum Allah. Kita keluar bisa. Karena kita masih punya kehendak bebas. Tapi ketika kita keluar, Allah akan tarik lagi. Masuk dalam panentheism. Masuk dalam ruangannya Allah. Itu pasti. Allah tanggung jawab. Jadi perjamuan kudus juga bicara apa? Perjanjian. Ya kalau Pak Yono, Pak Sutiono pasti ngerti lah perjanjian kalau leasing mobil gimana Pak. Kalau nggak bayar ditarik mobilnya. bukan dikasih Pak. Disita kalau lebih kejam lagi Bapak. Iya kan? Ada perjanjian kan? Iya. Itu hipotek kan ya? Iya. Hipotek. Jadi nggak berwenang lagi. Kalau misalnya udah 6 bulan nggak bayar gitu. Jangan 6 bulan Pak, 3 bulan kalau dicari mobilnya. Tuh. Karena terikat perjanjian kan. Iya. Nah, Tuhan masih anugerah saudara. Jatuh bangunan dosa, ayo Tuhan masih apa? Masih dimomong, ayo. Tapi juga jangan bikin Tuhan capek saudara. Makhluk kita saudara. Nah, kedisiplinan rohani itu mutlak. Kesadaran rohani itu mutlak bagi kita. Kegelisahan rohani itu mutlak bagi kita. Tanpa ada kesadaran rohani, kedisiplinan rohani, dan kegelisahan rohani, berarti saudara jangan-jangan Kristen lalang. Sama. Kristen lalang nanti Tuhan datang yang kali kedua dikumpulin, dibakar. Tapi saya selalu berdoa biar jemaat GBI Sejati semuanya Kristen gandum. Aminnya sedikit. Amin. Iya dong, amin. Nggak bayar, saudara. Paling kasih persembahan doang. Iya kan? Kalau kita sudah ada di panentheism, di bawah hukumnya Allah, kuasa kegelapan, kuasa jahat apapun tidak bisa merebut kita. Tidak bisa merebut kita. Kita aman bersama Tuhan. Yesus berkata apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Immanuel. Artinya Allah terus bersama kita, berjalan bersama kita sampai Immanuel itu membawa kita ketemu Bapa di surga. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah bohong untuk janjinya. Kecuali sudah dan saya suka bohong. Oke? Sadar nggak? Bertobat. Lanjut. Perhatikan. Agama apapun mengajarkan kalau mau menjadi pengikut agama itu harus belajar bagaimana menjadi pengikutnya. Ngikutin nabinya, tokoh-tokohnya. Ini disebut intellego ut credam. Apa itu arti istilah teologi intellego ut credam? Intellego ut credam artinya gini. Intellego ut credam artinya gini ya. Kamu belajar dulu. Kamu belajar agama ini. Belajar agama sampai ngerti, baru kamu percaya. Itu intellego ut credam. Artinya apa? Itu konsep agama dunia. Konsep agama yang dibuat oleh iblis. Artinya apa? Kita belajar dulu baru kita percaya. Kita belajar dulu baru mengerti. Itu bukan konsep Injil. Konsep Injil adalah credo ut intellegam. Percaya dulu kita baru ngerti. Nah, saya jelasin ya.
Jadi agama-agama itu menekankan, ayo belajar dulu. Mau jadi agama ini, belajar dulu. Udah ngerti baru kamu ikut agama. Itu konsep agama dunia yang tidak menyelamatkan. Kita tidak ajarkan itu, saudara. Ya, oke. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang bisa menyelesaikan dosa. Agama-agama yang ada di dunia ini tahu manusia ada dosa karena memang naturnya ada roh. Natur kekal Allah itu tetap ada di dalam diri manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka sadar karena di dalam kematian nanti ada kehidupan lagi, mereka tahu itu. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan dosa. Sebab dosa hanya bisa kita temukan di Alkitab. Alkitab yang menjelaskan kenapa manusia jatuh dalam dosa. Kenapa Allah menjadi manusia. Ada di Alkitab. Kitab-kitab agama lain tidak ada. Walaupun banyak tokoh-tokoh agama lain mempelajari Alkitab. Tapi karena imannya intellego ut credam, artinya dia belajar, tapi nggak ada bimbingan Roh Kudus. Akhirnya memahami secara harafiah. Nggak ngerti ini rahasia Tuhan. Ini firman yang suci dan kudus. Walaupun secara mata kasar kita bisa baca, tapi kalau hati kita tidak kudus, kita nggak akan ngerti firman Tuhan. Nangkap? Tapi saudara dan saya sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga ketika kita baca detail firman ini, kita dibuat mengerti. Sebab Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pewahyuan, pencerahan rohani, iluminasi ketika kita baca firman ini dan kita bisa mengerti. Oke? Ya lanjut. Berbeda dengan kekristenan, mengajarkan kita menjadi pengikut Kristus, kita yang dipilih. Perhatikan. Berbeda dengan kekristenan, mengajarkan kita menjadi pengikut Yesus, kita yang dipilih, ditetapkan menjadi pengikut Yesus. Jadi kita bukan milih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan milih kekristenan, tapi Dia yang pilih kita. Dia yang menetapkan kita. Dan Dia juga yang memerintahkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Buah itu buah apa? Buah firman, buah roh, buah kasih. Credo ut intellegam. Artinya apa? Credo ut intellegam artinya apa? Allah harus mengaruniakan kepada kita hati yang percaya. Allah harus memberikan kepada kita hati yang beriman. Sehingga dengan hati yang percaya atau hati yang beriman, kita bisa mengerti firman Tuhan. Sebab iman itu lahir daripada Roh Kudus. Iman pemberian daripada Roh Kudus. Iman adalah berkat kedua dari kelahiran baru. Jadi ketika kita dilahirkan, Allah langsung memberikan iman. Sehingga dengan iman itu kita bisa mengerti isi firman Tuhan. Kita bisa percaya ini adalah firman Tuhan. Tanpa iman kita nggak bisa mengerti. Agama lain itu bukan iman, kepercayaan. Sebab iman kita hanya temukan di Alkitab. Walaupun bahasa-bahasa saat ini di dalam agama dunia, di dalam negara-negara, orang yang beriman ke sini, beriman ke sini, sebetulnya konsep iman hanya ditemukan di Alkitab. Yang lain itu bukan konsep iman, adalah konsep kepercayaan yang muncul dari naluri manusiawinya. Tapi iman kita muncul dari lahir daripada Roh Kudus yang memberikan iman kepada kita. Credo ut intellegam. Artinya apa? Kita diberikan iman dulu. Sehingga dengan iman itu kita ngerti. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ngerti ya? Nggak ada yang nundutan ya. Lanjut. Kristologi ya. Karena bicara Jumat Agung juga bicara kristologi. Mengapa Kristus harus diinkarnasi menjadi manusia? Dan kenapa Kristus dilahirkan bukan dalam keluarga istana, keluarga imam, keluarga tokoh agama zamannya, tapi dilahirkan dalam keluarga tukang kayu. Sebab dia harus melatih diri sebagai tukang kayu, bekerja keras agar tubuhnya menjadi kuat untuk menanggung beban dosa kita dan dipersiapkan sebagai domba Paskah yang tubuhnya bagus sehingga menjadi korban yang terbaik. Saudara, kalau kita baca tentang kronologis Yesus, kita tahu bagaimana Yesus dilahirkan dari keluarga Yusuf Maria yang miskin. Yusuf adalah tukang kayu, ya. Yusuf adalah tukang kayu. Di sini dikatakan mengapa Kristus harus inkarnasi menjadi manusia. Ini janji Allah dalam Kejadian 3:15. Dan kenapa Kristus dilahirkan bukan dalam keluarga istana, keluarga imam, keluarga tokoh agama dan zamannya?
Karena Allah membuktikan dia datang ke dunia, dia datang pada satu titik yang terkena dalam satu keluarga. Jadi kematian dia, kelahiran dia di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Itu tahun 4 sebelum Masehi. 4 tahun sebelum Masehi Yesus dilahirkan. Nah, ketika Yesus dilahirkan, kenapa Allah memilih Yesus lahir di keluarga sederhana? Keluarga yang tidak kaya raya. Kenapa? Karena Allah punya rencana. Yesus harus ditempat. Yesus harus punya tubuh yang bagus. Yesus harus punya tubuh yang kuat. Agar apa? Dipersiapkan untuk jadi korban anak domba Allah. Korban yang sempurna, korban yang bagus. Tubuhnya harus bagus, tubuhnya terlatih, tubuhnya harus kuat. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa sebelum Yesus masuk ke Golgota, naik ke Golgota, dia harus didera, dianiaya, dan dia pikul salib menuju Golgota. Ini tubuh dilatih. Tubuhnya dilatih. Sebagai anak tukang kayu, saya percaya sebelum usia 30 tahun, Yesus bantu Yusuf untuk membuat mungkin furniture, ya, bikin rumah, mungkin rumah di sana bukan pakai kayu ya. Kalau saya pakai ini, batu. Furniture, meja apa, dia itu kerja keras. Mungkin tangannya kasar atau gimana, tapi tubuhnya dilatih kuat. Dikuatnya untuk dipersiapkan menjadi anak domba Allah. Bukan tubuh yang lemah. Bukan tubuh yang sakit-sakitan. Bukan tubuh yang makannya enak semua, enggak. Yesus ditempat dipersiapkan menjadi anak domba Allah yang betul-betul pilihan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 berkata apa? Kepada Musa. Musa, aku akan menurunkan tulah ke-10, yaitu kematian. Tulah itu bicara kutuk. Aku akan mengutuki bangsa Mesir dengan kutuk kematian. Lalu Musa katakan apa? Allah katakan kepada Musa, kumpulkan bangsa Israel. Ambil 1 ekor domba jantan yang sempurna dan tidak bercacat dan umur 1 tahun. Anak domba umur 1 tahun yang tidak bercacat dan sempurna, dan kata sempurna di situ artinya domba yang betul-betul paling terbaik yang harus dikorbankan. Dan ketika tulah itu akan diturunkan yang 10 kutuk itu, Allah katakan apa kepada Musa? Sembelih domba itu, jantan 1 tahun. Nanti darahnya engkau balur di setiap pintu pada orang Israel. Sehingga ketika malaikat maut lewat, di bangsa Israel tidak terjadi kematian sama sekali. Passover. Jadi seluruh anak tunggal, bahkan binatang tunggal, binatang yang paling besar ya, yang sulung, semua di Mesir itu mati total. Anak sulung, binatang sulung itu mati. Tapi binatang yang ada di bangsa di rumah-rumah orang Israel saat itu, termasuk anak sulung saya, tidak ada kematian. Sebab anak domba Allah sudah disembelih. Darahnya dibalurkan di pintu rumah mereka masing-masing. Itu tipologi dari pengorbanan Tuhan Yesus. Oh, Yesus disembelih, darahnya dicurahkan. Tandanya apa? Saudara dan saya, keluarga kita tidak akan pernah mengalami kematian kekal. Amin. Karena darahnya sudah kudus itu. Tanda itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Domba yang sempurna, domba yang terbaik, usia 1 tahun. Itu menggambarkan tubuh Yesus dilatih. Tubuh yang kuat, kekal. Tubuh yang sangat bagus dan atletis, saudara. Ya mungkin kalau sekarang zaman nge-gym gitu ya. Wow, kan di sini siapa yang nge-gym? Di sini kan nge-gym, perutnya yang di-gym gitu ya. Ya. Gym. Puas, indah lihatnya, kan gitu. Enak lihatnya kan. Ibu-ibu kalau ngelihat laki-laki otot begitu seneng nggak? Seneng nggak? Halo, jujur. Jadi dipersiapkan.
menjadi kuat sebagai anak domba Allah. Nangkep ya, lanjut. Hanya satu tujuannya, yaitu agar tubuh manusianya bisa dikorbankan, dianiaya, siap dianiaya, dihancurkan, diremukkan, disembelih agar darahnya mengalir untuk korban penebusan bagi orang percaya. Mati dan dibangkitkan, inilah korban Paskah yang saat ini kita rayakan. Jadi pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang sempurna sesuai dengan rencana Allah yang dikatakan di dalam Kejadian 3:15. Oke, masih ada? Habis mulu. Kalau nonton ya film drama Korea apa 2 jam juga kurang, ya kan? Apalagi kalau sudah senang konser-konser, oh penyanyi ini penyanyi itu, apalagi kan ibu-ibu penyanyi Korea kali ya. Kayaknya saya jujur, kita jujur lah kalau kita ngeliat TikTok bisa sejam 2 jam saudara. Tapi saya nggak segitu saudara. Tapi di sini juga banyak artis TikTok. Ya nggak apa-apa lah, itu kan bagus lah. Percaya kepada Kristus yang bangkit dan hidup. Ini doktrin Paskah, Roma 6 ayat 4 dan 9. Ya, saya akan baca, ini penting juga. Roma 6 Saudara masih fokus ya? Ya, ayolah. Roma 6 ayat 4 dan 9. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaannya, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara dan saya dikubur bersama Kristus Jumat Agung, kita dibangkitkan dengan tubuh yang kemuliaan, dan ini akan menjadi hak paten buat saudara dan saya. Dan ini menjadi hak paten, dan kita pasti memiliki ini karena Yesus sudah mewakili kita. Dia mati, dia bangkit, dan kebangkitannya itu akan kita nikmati, akan kita alami ketika kita mengalami kematian. Tubuh daging yang berdosa ini kelak dia datang kali kedua, kita akan mengalami kebangkitan dengan tubuh yang sama seperti Kristus bangkit. Ayat 9-nya apa? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya maut sudah nggak ada di dalam diri saudara saya. Yang selalu saya katakan, kita bisa jatuh dalam dosa karena tubuh daging kita tetap bersumber dosa. Tapi jatuh dalam dosa kita, tidak ada mautnya lagi. Kita jatuh dalam dosa, tidak ada mautnya lagi. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Paskah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut sudah tidak ada dalam diri saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu, maut sudah dipakukan di atas kayu salib. Kuasa itu sudah dihancurkan, kuasa maut sudah dihancurkan. Jadi sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin ada mautnya. Saya pernah katakan, ketika saudara jatuh dalam dosa, langsung dead, mati, belum sempat minta ampun. Masuk neraka, masuk surga? Masuk surga. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu. Kita harus mengerti konsep keselamatan. Kita harus mengerti konsep Paskah, saudara. Kalau saudara masih punya berpikiran, waduh, belum sempat bertobat, mati. Belum sempat bertobat nih, kan banyak juga kita orang mau bertobat ditunda-tunda, didepositoin dulu. Kalau sudah Kristen sejati pasti bertobat, kalau enggak mati masuk neraka saudara. Jadi orang yang jatuh dalam dosa Kristen sejati pasti dia bertobat. Tapi kan ada juga kan orang banyak juga kan di sini ya, di dunia yang terjadi worship leader lah, singer lah, ketika khotbah dia mati, kan banyak hal saudara. Nah, si pendeta kan, si gembala khotbah kan belum tentu saat dia khotbah bertobat dosa yang tadi dia pagi lakukan, belum tentu, saudara. Kemana ada Pak? Ya, memang indah sekali saudara, mati saat berkhotbah. Wah, saya mau kayak begitu tuh. Jangan dulu. Duh, ini kerinduan saya. Loh, terhormat luar biasa saudara. Indah sekali saudara. Kalau boleh nawar mending itu saudara. Kan nanti digotongnya sama-sama keluar. Iya kan?
Kalau udah mati kan nggak bisa jalan sendiri, saudara. Pasti mau ngomong jemaatnya gotong saya. Iya kan? Tapi kan di mata Tuhan itu indah ketika ini kita dipanggil Tuhan. Oh indah, ya. Tapi Pak Sutyono bukan lagi gerah, bukan dia tadi masih semangat gitu kan. Oke, ya. Nah, semua pendiri agama dan tokoh agama mereka semuanya mati dan tidak bangkit. Ada pendiri agama, tokoh agama yang bangkit dari mati? Enggak ada. Ada. Hanya Yesus yang Bangkit. bangkit. Ngapain ikut tokoh agama yang udah mati? Pendiri agama yang mati. Dia sendiri nggak ngerti tentang hukum dosa, sebab hukum dosa hanya ada di Alkitab. Penjelasan dosa hanya di Alkitab. Ya, gitu. Tapi kita percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. Roma 10 9 sampai 15 saya nggak baca, kelamaan lagi, kelamaan. Adu-adu lagi sudah ya. Masih ada? Habis tuh, habis sudah. Habis. Tapi sudah baca ya, Roma 10 ayat 9 sampai 15. Itu penting sudah. Penting sudah. Walaupun saya himbau ini, tapi saya pesimis. Roma 10 ayat 9 sampai 15 saya pesimis, saudara baca. Pesimis. Harapan saya, ayo Roma 10 ayat 9 sampai 15 baca. Baca Ci. Baca ya. Enggak sekarang enggak. Saya tahu kalau saya kuras lagi bisa setengah jam saudara. Saudara enggak betah saudara. Karena ya khotbah 1 jam lah ya. Walaupun banyak protes juga, tapi saya tetap anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya undang musik maju ke depan. Kita akan siapkan nanti kita untuk perjamuan tubuh.